warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Asep Hadi Husaini di pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Silahkan isi link absen di WA grup yang sudah saya kirimkan tadi. Mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa mengenal bentuk-bentuk aljabar, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, kemudian menemukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar, membedakan suku, koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis dan suku tidak sejenis, dan menggunakan variabel untuk menuliskan bentuk aljabar dari permasalahan yang nyata. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenal bentuk-bentuk aljabar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar seputar himpunan. Di dalam himpunan ada tahapan mengumpulkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya terlebih dahulu, kemudian menyatakan banyaknya anggota. Nah, di bentuk aljabar ini mempunyai konsep yang hampir sama dengan himpunan, yaitu menyatakan anggota-anggotanya terlebih dahulu, tetapi dengan pemisalan atau yang lebih dikenal dengan variabel. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat tayangan video yang akan saya kirimkan setelah ini. Aljabar yaitu mengenal suku, variabel, koefisien. Sebelum pembelajaran anak-anak silahkan buka buku cetak matematikanya di halaman 198. Ada masalah 3.1 seputar Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, kemudian di bawahnya ada alternatif pemecahan masalah. Silakan diamati terlebih dahulu masalahnya, kemudian alternatif pemecahan masalahnya. Ketika nanti kurang paham atau ada sesuatu hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Di masalah 3.1, setelah kalian amati, ada dua percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir yang sedang berada di toko grosir. Nah, Pak Erik berniat akan membeli 5 buah buku PAT yang diperuntukkan untuk anaknya yang masih kelas 7 SMP, sedangkan Pak Thohir akan membeli 3 buah buku, kemudian 2 kardus. Nah, di alternatif pemecahan masalah, di situ kita misalkan 2 kardus dengan X atau 2X. Kemudian 3 buah buku, karena Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buah buku, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3. Sedangkan Pak Erik hanya membeli 5 buah buku, maka di bentuk aljabarnya ada angka 5. Nah, di situ ada yang namanya dengan variabel. Variabel itu adalah X-nya atau kardus bukunya. Nah, jadi definisi dari variabel itu sebenarnya apa sih? Untuk memahami pengertian dari bentuk aljabar tentang variabel dan koefisien, silahkan dibuka bukunya halaman 199 dan 200. Di situ ada tabel 3.2 bentuk aljabar. Dipahami terlebih dahulu, kemudian silahkan dijawab di soal yang nomor 7. Setelah selesai mengerjakan yang ada di halaman 200, menjawab soal yang nomor 7, silahkan buka bukunya kembali di halaman 202. Di situ ada sebuah contoh ilustrasi yang ada pada buku yang paling atas, bagian paling atas. Di situ ada suku,
kemudian koefisien, kemudian variabel, dan konstanta. Jadi apa sih yang disebut dengan koefisien, kemudian variabel, dan konstanta? Silahkan jawabannya dituliskan di LKPD yang sudah saya kasihkan. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Sedangkan konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan yang terakhir suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya kirimkan. Dan jangan lupa dikerjakan soal yang ada di Google Form yang alamat linknya sudah saya kirimkan ke WhatsApp Group. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya tunggu tugasnya di WA atau Telegram pribadi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.